My day in my life vlog observasi mie ayam. Kita ini mau mengerjakan tugas bowling ya guys. Kita mau observasi di daerah Tepu, Blora, Jawa Tengah. Perjalanan sangat Tiga provinsi. oh ya. Asik boy, asik. Kak dari mana asik ini kok. Oh apa lari kosong. Karena perut Nukman sudah menggonggong, kita akan cari makan terlebih dahulu. Apa? Sego. Kita makan dulu guys. Halo, Bolip. Kita sudah sampai di tempat observasi dari dagang ya. Warung mie ayam Ketbah Dasemi. Dari awan sampai sore. Sampai pemilik warungnya. Beliin saya mau sini. Kita ini masuk ke dapurnya. Kita mau lihat cara pembuatannya. Pertama-tama kita rebus air dulu sampai matang ya mas ya. Ini masih disiapkan sayurannya. Ini airnya sudah mulai mendidih. Kita masukkan minyak. Oh iya, di sini kalau masak minyak pakai timer. Timernya berapa menit, Mas? Timernya 4 menit. 4 menit. Ini timernya sudah 3 menit. Waktunya sawinya masuk ke panci, dibuatkan. Terus bareng mie. Waktu timer sudah 4 menit. Waktunya kita matikan minyak. Matikan mic-nya. Matikan kompornya. Oh iya. Cakep, Mas. Wah. Itu utama itu. Wah. Ya inilah dia ayam dari warung Dasemi. Oke mas, kita coba rasanya. Bismillah sih, oh tunggu sih. Foto sih mana namanya? Turu ya. Sini pelayanannya bintang 5. Kok terumen tangan
82. Sudah, kita lanjut makan dulu ya guys. Perut Maman sudah menggonggong, engker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas sudah menyempatkan waktu. Saya Muhammad Manmadi dari Universitas Nahdlatul Ulama ingin mewawancarai tentang UMKM-nya Sampean. Ya, khususnya mie ayam Mas. Oh, mie ayam. Iya. Kalau boleh tahu usaha ini awalnya gimana sih Mas? Awal mula berdirinya? Awal mula berdiri itu sama jual warung-warung biasa, tapi pas kita buat mie ayam mendapat menu ternyata enak, jadi bisa kembangkan. Mie ini dijual di sini dan ternyata alhamdulillah banyak yang suka, jadi banyak yang minat. Jadi kita buatkan tempat agar bisa lebih nyaman dan lebih homey. Jadi warungnya dulunya warung biasa. Dulunya rumah biasa, rumah pribadi, terus memang digunakan direnovasi agar lebih beroperasi dan lain. Sebelumnya itu Masnya pernah kerja di warungnya yang Sebelumnya belum pernah, Mas. belum pernah. Ya, tapi untuk menu-menu sekarang kan di internet banyak ya Mas. Iya, Jadi ya resepnya, jadi tinggal cari aja di internet, tiru, modifikasi, dan satunya lagi lupa. Jadi kita ambil menu di internet, dicoba-coba, kalau udah oke, catat-catat, udah oke ya dipatenkan aja. Jadi awalnya dari warung, kemudian nyoba-nyoba gitu Mas ya. Ya. Terus Mas, Masnya ini yang membuat mantap jualan mie ayam itu apa? Yang mantap bikin jualan ya dia Cita-cita atau gimana? Ya, Ada momen tertentu gitu? kalau cita-cita jualan ada, di usaha ada, cuman ketemu di ayam itu ya coba, namun coba-coba ternyata banyak yang suka, ternyata dikembangkan aja. Ya berikutnya biar lebih bisa ekspansi ya, semoga saja bisa buka cabangnya. Jadi ini aja buka cabang Mas. Ya, buka cabang. Jadi untuk mengembangkan usaha ini, strateginya Masnya apa? Untuk pengembangan usaha ya, strategi kalau yang saya lakukan itu kan sekarang udah eranya digitalisasi ya, Mas. Jadi ada platform dari TikTok, terus Facebook, ya, jadi gencarin aja Mas. Jadi buat konten gitu Mas ya? Iya, buat konten, minimal buat video dan diupload di platform tersebut. Buat video, terus dikonteni. Itu ada apa? Ya Allah. Kalau buat video itu setiap hari atau ada waktu tertentu? Nah, algoritmanya Mas, ada algoritma tersendiri nggak? Ya ada Mas, sebisa mungkin ya setiap hari. Setiap hari dengan kalau bisa ya kualitasnya dijaga ya Mas. Jadi kualitas video dari pengambilan tag dan lain-lain ya sebisa mungkin ya semenarik mungkin lah untuk pelanggan itu. Kalau boleh tahu apa Mas IG-nya? TikTok mungkin? TikToknya Wahyu Bagosego. Di follow guys ya, Wahyu Bagosego TikToknya. Lanjut IG-nya? Instagram nggak lupa. Instagram Warung Dasmi. Warung Desmi. Iya. Mas, Iya. sama Iya. Duh, yang itu Nanti aman. Dua itu saja Mas ya? Betul. iya, kalau di Facebook
Wahyu Pokosgo juga sama. 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 Jadi main di 3 platform. 3 platform, TikTok, Instagram, Facebook. sama Facebook. Tapi yang untuk sekarang itu ya yang lebih gencar dan masyarakat sering gunakan itu TikTok. Jadi kita gencar di TikTok. Warga TikTok. Iya. Warga TikTok. Wahyu Pokosgo. Wahyu Pokosgo. Terus IG-nya Warung Dasemi. Iya mas, tantangannya apa mas? Pernah mengalami tantangan terbesar ya? Atau pengalaman buruk gitu? Kalau tantangan terbesar ya pas pertama buka itu kritik dan sarannya kan pasti ada ya. Itu dikritik. Ya, ada kritik dan saran ada. Terus itu cuaca Cuaca mas, ngaruh mas. ngaruh. Kalau cuaca pas hujan nah kita yang penting itu juga itu ya ada kayak GrabFood atau ShopeeFood sekarang jadi kalau pas hujan orang-orang kan males Keluar. jadi mereka Iya. seringnya pakai GrabFood atau ShopeeFood. pengantaran lah. Jadi alhamdulillah kalau musim hujan sekarang sudah nggak terlalu berkendala, Jadi sudah ada solusinya mas ya. sudah ada solusinya. Kemudian saya kan mewakili anak muda Gen Z ya mas. Terus duduk. Oke. Mau Kak. Saya mewakili pemuda Gen Z mas ya. Kemudian kunci sukses itu gimana mas? Biar bisa buka warung, bisa buka usaha gitu. kunci sukses itu ya pertama kita mantap ya. Saya mau usaha ya usaha, niatnya mantap. Kalau untuk bikin bisnis kan banyak sekali ya. Banyak kan mas. Banyak sekali di internet. Kita bisa ambil apa kita di internet itu bisa dikasihkan. Cuman ya itu kalau kita sebagai perintis ya bukan pewaris. Di situ lah letak aslinya. Karena itu sebenarnya kalau kita udah mantap itu ya pertama niat mantap, kedua perhitungan, analisa. Jadi kita nggak bisa sesuai ego kita ya. Misal kita suka apa jualan baju misal, ternyata pasarnya minta jualan mie ayam pas musim hujan ya kita fleksibel aja ya. Jadi survei lokasi dulu ya. Ya lokasi penting, terus kemauan pasar apa yang masyarakat yang diperlukan, terus itu inovasi yang penting. Inovasi. Jadi kita udah punya tempat dan lain-lain, kan bosan orang. Nah, kita ada inovasi. Jadi tidak cuma mie ayam ya mas ya. Iya, kita menyediakan nasi pecel juga, Nasi pecel. warung kopi. Itu nasi pecelnya ada bumbu khususnya atau gimana mas? Nasi pecel bumbu khusus Warisan atau gimana? itu warisan kalau bumbu pecel. Turun temurun mas ya. Turun-temurun. Datang guys, jangan lupa. kalau boleh tahu ini warungnya sudah buka berapa lama mas? Ini mulai buka 2022 atau 21 gitu. Dan sekarang mulai mencoba instansi nasi pecel di area Taman Situ Lampu. Oh sudah sampai sana. Iya, depannya SD Katolik situ. Menggunakan inovasinya yaitu menggunakan mobil pribadi. Menggunakan mobil pribadi di bagasinya dijadikan raraan dan tempat-tempat nasi pecel. Itu setiap pagi mas ya. Setiap pagi. Jadinya kita fleksibel. Kita punya tempat kiranya oke di situ untuk menempati itu kan kalau pakai kendaraan pribadi kan fleksibel. Ya inovasinya itu nggak harus tenda-tenda yang nggak harus tempat yang bagus. Kalau kita bisa berinovasi gitu, insya Allah ada jalan. Kan si Cepu sekarang kan tiap minggu ada CFD ya mas ya? Belum sekali. Oh belum sekali. Terus kan tiap minggu berarti. Nah, kalau ada event khusus gitu mas, itu buatnya banyak atau masih stay? Kalau Enggak sekarang
Oke. Kan gue pikir itu. Iya. Berpisah. Gimana mas? Itu mas, kalau ada event kayak CFD itu buatnya nasi betel itu lebih banyak atau masih standar? Kalau saya di Cepuk kan sekarang lokasinya di Jalan Pemuda ya. Iya. Kalau saya di tempatnya itu di Jalan RSU di area Taman Sukulambu. Jadi kita nggak ke CFD. Iya, ke CFD. Ya, soalnya udah ada pelanggan yang gitu. Tapi takutnya nanti mengecewakan pelanggan yang ke lokasi. Kita ke CFD ternyata pelanggan ke lokasi kita sebelumnya. Oh, Jadi menjadi itu kita nggak ikut ke apa? Nggak ikut event CFD. untuk kedepannya mau ke situ kan mas? Enggak ya. Kita Enggak. udah stay di situ, pelanggan udah di situ. Kita totalitas loyalitas sama pelanggan. Tetap konsisten ya. Tetap konsisten itu yang penting mas. Ngomongin masa depan nih mas, apa? Pengennya usaha ini berkembang ke arah mana sih mas? Ada target khusus apa gitu? Kalau perkembangan bisa mungkin kita buka cabang sih mas. Stasiun itu buka cabang. Cuman untuk buka cabang kan harus punya sistem yang bagus ya. Iya. Nah itu kita saya pribadi baru merancang sistemnya mas. Jadi untuk buka cabang kita tinggal controlling satu sistem udah bisa kontrol semuanya. Jadi paling penting sistem ya mas. Oh, sistemnya, Sistem dan SOP. nah sistem yang bagus itu gimana mas? Sistem yang bagus misal kayak kita mau buka cabang, nah itu untuk stok barang dan lain-lain, pembelanjaan di cabang A dan belanja di cabang B kan kita udah bisa kontrol loh mas. Jadi mereka nggak belanja sendiri gitu. Jadi dari sini Iya, terus SOP-nya jelas. SOP di pusat sama di cabang itu SOP-nya sama. Jadi untuk menjaga kualitas rasa dan apa? Kayak kalau kita porsi ya, jaga rasa yang agar tetap konsisten itu. porsi itu penting banget sih mas, apalagi anak kos kayak kita ini. Yang penting banyak. Gini mas, apa? Sampean pernah ikut acara kewirausahaan apa gitu? Acara kewirausahaan nggak Iya. pernah sih mas, Nggak cuman Workshop itu nggak pernah? nggak pernah. Cuman lihat-lihat di YouTube aja. Berarti belajarnya otodidak dari YouTube itu? Otodidak. Bagus ini, otodidak, merancang usaha, Iya, boleh ditiru ulang. tambah-tambah income. Biasanya yang diikuti YouTube-nya siapa mas? Sekarang baru itu yang pecah telur. Pecah telur. Ya. Dan YouTube channelnya pecah telur. Dia bahas-bahas bisnis ini mas ya, strategi. Ya. Kemudian pesan dan pesannya untuk kami mahasiswa atau teman-teman Gen Z yang lainnya gimana mas untuk membuka usaha? Kalau mau buka usaha ya tidak, pertama itu niatnya dulu. Niat, konsisten, ketekunan. Itu aja mas. Udah itu aja. Jadi niatnya mantep, mau usaha ya usaha, terus tekun. Itu kalau usaha itu nggak bisa santai ternyata usaha itu. Usaha itu nggak bisa santai-santai, malah lebih sibuk daripada kita kerja itu barang. Kalau lebih sibuk kerja itu Kalau kita bisa sibuk ini. Kalau misal PNS gitu ya, mikirnya kan jam 7 sampai jam 4. Iya. Kalau usaha itu mikirnya setiap saat mikir. Terus malah konsisten ya, udah. malah sibuk. usaha usaha sendiri. malah sibuk usaha sendiri. Tapi Jadi ya itu hasilnya gitu mas, hasilnya banyak ikut orang atau usaha sendiri? kalau itu fleksibel ya. Jadi ya sebagaimana kita bersyukur aja lah. Intinya bersyukur. Bersyukur. Agak titik disyukuri. Positif disyukuri.
mending 10.000 tapi bersyukur jadi perkasa juta tapi ngeluh ya mas. Iya, Juta saya ngeluh lah malah kurang bersyukur itu. Kalau juta kayak ngeluh, Mak. Kalau juta kayak ngeluh. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Unikirin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Semoga usaha Bapak lancar dan terus berkembang untuk banyak. Itu proses di persinan Iya, setelah ini kami boleh video dan foto Iya, produknya mas. produknya Mas. Boleh. Baik, terima kasih Mas ya. Iya, Mas.